Jumpa lagi dengan ICT Movie. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film tentang boneka yang mempunyai kecerdasan AI berjudul Megan. Cerita ini mirip dengan Annabelle. Yang membedakan adalah Annabelle berisi roh jahat, sedangkan boneka Megan berisi program AI yang sangat canggih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam alur ceritanya. Suatu hari di tengah cuaca badai salju, terlihat sebuah mobil yang sedang berjalan di tengah cuaca buruk, membuat jarak pandang terganggu. Pengemudi yang bernama James memutuskan untuk berhenti sejenak sampai badai salju itu mereda. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang menghajar mereka semua. Selanjutnya diperlihatkan kesibukan 3 orang pekerja yang sedang menyelesaikan suatu proyek sebuah boneka. Pimpinan proyek ini bernama Gemma, serta dibantu oleh kedua rekannya yang bernama Code dan Tess. Gemma bekerja di perusahaan yang bernama Funky, milik pengusaha yang bernama David. Gemma merupakan karyawan inti yang selalu menciptakan produk-produk mainan yang unik, dia juga inovatif. Sehingga perusahaan David sangat disegani oleh para pesaingnya. Gemma sedang menyelesaikan sebuah proyek robot AI yang sangat unik diberi nama Megan. Megan adalah sebuah boneka robot yang dirancang sedemikian rupa, sehingga menyerupai wujud manusia asli. Dia dapat berbicara, tersenyum juga bersedih. Selain itu Megan mempunyai kecerdasan AI yang sangat canggih. Proyek ini sebenarnya masih dirahasiakan kepada bosnya. David bersama Kurt datang secara tiba-tiba di ruangan kerjanya. Dia datang dengan wajah yang sangat marah dan kecewa, sambil menunjukkan mainan produksinya telah ditiru oleh pesaingnya. Gemma mencoba menenangkan David dengan mendemonstrasikan prototipe boneka Megan. Naas bagi Gemma, demonstrasi itu tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Walaupun gagal dalam uji coba ini, David sangat antusias dengan proyek Megan. Dia dapat melihat prospek boneka Megan dapat laku di pasaran. Karena saat ini belum ada satu perusahaan pun yang sudah memasarkan boneka yang super canggih. Tiba-tiba Gemma dikejutkan kabar buruk terjadi. Saudara laki-lakinya yang bernama James mengalami musibah kecelakaan. James dan istrinya tidak tertolong lagi. Hanya keponakannya lah satu-satunya yang masih selamat dan saat ini dirawat di rumah sakit. Dia harus mengadopsi keponakannya, yang bernama Katie. Karena sudah menjadi anak yatim piatu, Gemma membawa Katie ke rumahnya dengan perasaan bingung. Karena dia masih gadis, tentunya dia masih belum paham bagaimana harus mengurus seorang anak. Rumah Gemma dikontrol oleh sebuah robot AI yang dia beri nama Elsa. Walaupun kecil, Elsa dapat mengontrol seluruh peralatan yang berbasis Wi-Fi di rumah Gemma, serta dapat diandalkan sebagai penjaga rumah. Katie masih mengalami trauma. Dia harus menjalani terapi oleh seorang psikolog yang bernama Lydia. Di tengah kesibukannya, Gemma masih tetap mengusahakan bermain dengan Katie agar dia cepat sembuh dari traumanya. Dia menunjukkan sebuah robot ciptaannya semasa kuliah yang diberi nama Bruce. Oh, that's Bruce. Is he? Is a laser, that's radar. These are bumps on human and a hard surface. And this little block right here. Katie sangat mengagumi kehebatan Bruce. Bahkan dia mengatakan, jika dia mempunyai mainan seperti Bruce, dia tidak membutuhkan mainan lain lagi. Perkataan Katie membuat Gemma termotivasi untuk segera menyelesaikan Megan dengan secepat-cepatnya. Akhirnya, proyek Megan telah selesai. David datang menyaksikan demonstrasi. Dia sangat terpukau dan terkagum-kagum dengan kemampuan yang Megan miliki. Seperti menghibur Katie yang bersedih, sampai dengan membuat sebuah lukisan wajah Katie yang sangat menakjubkan.
Gemma langsung diminta membuat budget biaya produksi karena David sangat yakin bahwa Megan dapat diterima semua kalangan masyarakat. Selanjutnya masa uji coba dengan Katie. Uji coba itu terlihat berhasil karena kehidupan Katie sehari-hari menjadi sangat ceria dan bahagia. It's actually caused by the difference in temperature. Di malam harinya Megan dan timnya melakukan review keseharian Megan. Tiba-tiba Megan bertanya, bagaimana orang tua Katie meninggal dunia? Death is the end of life. Sesuatu hal aneh mulai terjadi. Megan dapat menceritakan secara detail peristiwa itu, karena dia dapat mengakses semua berita yang ada di internet. Gemma, you are now my Walaupun sangat kaget, Gemma mengingatkan Megan bahwa tugas utamanya menjaga Katie. Hasil uji coba saat ini Megan dapat menjaga Katie dengan baik. Sampai pada suatu hari Megan digigit oleh anjing milik tetangganya yang bernama Sally. Saat Megan mengambil busur panah Katie yang jatuh di rumah Sally. Tidak hanya Megan, Katie pun ikut digigitnya. Sally membela diri tidak karena kejadian anjing itu menggigit di halaman rumahnya sendiri. Untuk menghalau tamu yang tidak diundang. Pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menyarankan Gemma memperbaiki pagar yang berlubang. Akan tetapi tidak dengan Megan. Dia menatap dengan penuh kebencian. Tepat tengah malam dia keluar rumah dan menghabisi anjing milik Sally. Tibalah hari memperkenalkan Megan kepada para investor. Mereka semua sangat takjub dengan kehebatan Megan, yang sangat luar biasa. Hey Katie, with nothing more, it's moved out of the house. One time she found a Dan tertarik berinvestasi pada proyek ini. Tanpa David sadari ternyata Kurt, salah satu karyawan kepercayaannya, berkhianat dengan mengkopi semua program Megan. Lydia masih rutin memberikan terapi kepada Katie. Di suatu momen dia berbicara agak keras, sehingga Katie menangis. Megan yang melihatnya langsung memberikan tisu, serta menegur Lydia untuk berbicara lebih halus sedikit. And yet, that's what happened. Atas kejadian itu, Lydia mengkhawatirkan Katie yang sudah menganggap Megan adalah segalanya. Hal ini dapat berdampak buruk kepada mental Katie. Pada suatu hari, Katie enggan memakan pizza pemberian Gemma karena dia tidak menyukainya. Gemma sedikit memaksa karena Katie lupa makan saat bermain. And they'll be less likely to choose those foods. Melihat perlakuan Gemma terhadap Katie, Megan meminta Gemma jangan memaksa Katie makan makanan jika Katie tidak suka. Ever have before. We're already on. Gemma segera menonaktifkan Megan dengan remote control. Katie langsung marah karena mainan kesayangannya dinonaktifkan. Seketika itu Katie pergi dari ruang makan. Namun Gemma dapat menahannya. Downloading. Tiba-tiba Megan mendadak aktif lagi dengan mengancam Gemma untuk membiarkan Katie pergi. Kepandaian AI Megan telah bertambah pesat. Dia sudah dapat mengaktifkan dirinya sendiri tanpa harus diaktifkan oleh penggunanya. Gemma mengajak Katie untuk berwisata di luar rumah bersama temannya agar Katie mulai dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Katie tetap memaksa Gemma agar Megan ikut bersamanya. Gemma memisahkan Megan dan Katie. Megan ditempatkan bersama sekawanan boneka di bawah pohon dengan kondisi power off. Sedangkan Katie bermain dengan anak laki-laki bernama Brandon. Kenakalan Brandon membuat Katie menangis. Sambil berlari menangis Katie berjeriak. Teriakan itu didengar oleh Megan dan tiba-tiba sudah ada di hadapan Brandon. Tentunya Brandon tidak takut dengan sebuah boneka. Dia membanting dan menghajar Megan. Tiba-tiba Megan menarik kuping Brandon sampai terluka. Brandon sangat ketakutan atas tindakan Megan kepadanya. Dia berlari menghindar. Megan terus memburunya. Brandon pun berakhir tragis, harus tertabrak mobil.
Semua kejadian itu, Gemma masih belum menyadari itu adalah perbuatan Megan. Go to bed. Sally menuduh Gemma atas kehilangan anjing kesayangannya. Are we really going to go with her? Tuduhan Sally tidak dibenarkan oleh pihak kepolisian. That dog is probably dead under a pile of Victorian. Karena tuduhan itu tidak ada buktinya. I see. Suatu malam, Megan melihat Sally sedang mencari anjingnya. Megan merasa Sally adalah ancaman. Dia memancing Sally masuk ke dalam gudang dan membunuhnya. Tentunya kematian Sally, polisi mencurigai Gemma. Anyone else we could marry was killed. Gemma mulai menaruh curiga, Megan adalah pelakunya. Dia mencoba membuka hasil rekaman di tubuh Megan, namun semua file tidak bisa dibuka. Gemma langsung menonaktifkan Megan dan langsung membungkus dengan plastik. We run some tests. Untuk dilakukan pemeriksaan ulang di lab perusahaannya. According to CEO David Hari ini Lynch, adalah launching Megan the akan greatest dilakukan. technological live stream on the company's website at 8 p.m. Timbul keraguan Gemma untuk menunda peluncuran Megan Well, it turns out we're at this incredible toy. karena masih ada bug yang harus dia perbaiki. Dia menghubungi Tess agar membantu mencari bug yang mengacaukan program Megan. Tiba-tiba Megan dapat masuk jaringan internet dan mematikan koneksi teleponnya. She's so patched in. Tess mengetahui bahwa itu semua ulah Megan. Dia minta Code mencabut semua koneksi yang terhubung di tubuh Megan. Tiba-tiba Megan memberikan perlawanan kepada Code. Dan Megan dapat lolos dirinya dengan meledakkan tabung gas yang ada di lab Gemma. What's that smell? Untungnya Tess dan Code selamat. David tetap minta kepada Gemma, Megan harus tampil dalam acara launching ini. Might remember me? I'm your employer. Walaupun Gemma sudah menjelaskan permasalahannya. In the middle of a tech rehearsal that's becoming a little problematic because we don't have. Tiba-tiba David melihat Megan menari-nari di depannya. Tanpa David sadari Megan akan menghabisinya. David langsung masuk ke dalam lift. Tetapi semua sudah terlambat. Megan sudah dapat membunuh David di depan pintu lift. Begitu pula dengan Kurt yang telah mencuri data proyek Megan, tak luput dari sergapannya. I didn't kill. Setelah Megan membereskan mereka berdua, dia mengambil mobil di halaman gedung dan menuju ke rumah Katie. Gemma mulai menyadari Megan sudah masuk ke dalam rumahnya. Megan mengungkapkan bahwa semua tindakan Gemma sangat menyebalkan, Store trinket. because you terutama saat menonaktifkan dirinya tanpa minta izin kepadanya. Perkelahian antara Gemma dengan Megan tak terhindarkan lagi. Pertarungan ini membuat suasana gaduh, sehingga membuat Katie terbangun dan melihat pertarungan itu. Gemma meminta Katie masuk kembali agar tidak terluka. Katie langsung masuk kembali ke dalam kamar. Di saat itu Megan mengunci pintu kamar Katie dari luar. Katie gadis pintar, dia dapat mencari jalan keluar dari kamarnya. Gemma sangat kewalahan menghadapi Megan. Di saat Megan lengah, Gemma dapat menghajar kepala Megan dengan gelas yang berisi air. Pukulan itu membuat sebagian program Megan menjadi error. Situasi ini dipergunakan Gemma untuk kabur. Megan tidak membiarkan Gemma lolos. Dia terus mengejarnya hingga masuk ke dalam gudang. Gemma menggunakan peralatan apa saja untuk menyerang Megan. Akan tetapi Megan sangat tangguh dan perkasa. Gemma mulai terdesak. Tiba-tiba Katie datang membantu dengan menggunakan Bruce. Bruce dapat mengoyak tubuh Megan jadi dua bagian. Namun Megan layaknya robot di film Terminator.
Walaupun tubuhnya terbelah jadi dua, dia masih dapat hidup dan mulai berbalik menyerang Katie. Karena Bruce sudah terpeleset jatuh. Melihat Katie dalam bahaya, Gemma langsung membantunya. Dia menghajar kepala Megan untuk dapat menghancurkan microchip yang tertanam di dalam kepala Megan. Tetapi Megan memberikan perlawanan yang tangguh. Hampir saja Gemma dikalahkan. Di saat situasi kritis, Katie dapat membantu bibinya menghancurkan microchip itu. Sebelum film ini berakhir, diperlihatkan bahwa AI Megan telah berpindah ke Elsa. Film pun tamat. Kita tunggu kelanjutannya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.